Asy'ariyah di kalangan mazahib arba'ah. Nah, mazhab Asy'ari dan fuqaha mazahib arba'ah seperti tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Asakir ya. Jadi memang mayoritas ulama di seluruh daerah mengikuti Asy'ari. Para imam berbagai kota dalam setiap masa mengajak kepada mazhab Asy'ari. Belum ada. Para penganutnya adalah mereka yang memegang kendali hukum-hukum agama dan menjadi rujukan dalam mengetahui halal dan haram. Mereka yang memberikan fatwa kepada manusia dalam soal-soal yang rumit. Umat Islam berpegangan dengan mereka dalam penjelasan berbagai problematika dan persoalan aktual. Para ulama fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i pasti menyetujui Asy'ari dan menisbatkan diri kepada Asy'ari, dan atau rela dengan usahanya yang terpuji dalam membela agama Allah. Ini kata Ibnu Asakir. Kemudian Imam Tajuddin As-Subki, hubungan mazhab Asy'ari dan fuqaha mazahib arba'ah. Kata beliau, zakara Syekhul Islam Izzuddin bin Abdissalam anna aqidatal Imam Al-Asy'ari ijtama 'alaiha al-Syafi'iyyah wal Malikiyah wal Hanafiyah wa fudala'ul Hanabilah. Wa wafaqahu 'ala dzalik min ahli 'asrih Syekhul Malikiyah fi zamani Abu Amr bin Al-Hajib wa Syekhul Hanafiyah Jamaluddin Al-Husairi. Jadi akidah Asy'ari disepakati oleh Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Fudala Al-Hanabilah. Kemudian dalam Muqaddimah Tabyin Kidbil Muftari, peta pemikiran Asy'ariyah. Jadi setelah abad pertengahan, kata para ulama, innal Malikiyah wasyafi'iyah kafah wa thulutsal Hanafiyah wa qismun minal Hanabilah ala madhhabil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari fil Mu'taqad min ahdil Baqillani. Jadi seluruh Malikiyah, Syafi'iyah, sepertiga Hanafiyah dan sebagian Hanabilah mengikuti mazhab Asy'ari sejak masa Al-Baqillani. Wa thulutsani minal Hanafiyah ala mazhabil Imam Abi Mansur Al-Maturidi. 2/3 atau 65% ya dari Hanafiyah mengikuti mazhab Maturidi. Wa ba'dul Hanabilah kana min ahli tafwid wa tarkil khawd fi umuril mutasyabih. Sebagian Hanabilah termasuk ahli tafwid dan tidak membicarakan hal-hal yang mutasyabih. Tidak mujassimah tapi mentafwid. Jadi maknanya diserahkan kepada Allah. Ini sepertinya yang diikuti oleh banyak Hanabilah seperti Imam Ibnu Qudamah dan lain-lainnya. Nah, kemudian tentang Hanabilah bagaimana? Kana ghalibul Hanabilah ala ta'aqubil qurun hasyawiyatan musyabbihatan ala tariqati salimiyah wal karramiyah. Mayoriti Hanabilah dalam sepanjang generasi itu pengikut hasyawiyah musyabbihah, mengikuti metodologi aliran salimiyah dan karramiyah. Ila an ja'ala adh-dhahir baybaris qada al-qudat fil madzahibil arba'ah li awwali marrah, hingga akhirnya Sultan Zahir Baybaris ini menjadikan qadil qudat dari mazhab arba'ah. Jadi tiap mazhab 4 ada hakim agungnya pertama kali. Fattasalu bi ulama ahli sunnah. Sejak saat itu Hanabilah mulai berkomunikasi dengan ulama ahli sunnah. Yufawidunahum ala ilmah. Mereka juga berdiskusi tentang ilmu. Fa akhadhat tazulu amraduhum al bid'iyah. Sehingga penyakit-penyakit bid'ah musyabbihah mereka mulai berkurang. Wa kada Allah yabqa bainahum hasyawi, dan hampir saja habis golongan hasyawiyah di kalangan Hanabilah. Laula jaliyatu Harran ba'da nakabati Baghdad, seandainya bukan karena ada imigran dari Harran, keluarganya Ibnu Taimiyah ya, setelah musibah Baghdad, haturah lahum bisyam, mengarahkan perjalanan mereka ke Syam. Wa nabagha min bainihim rajulun hasunat nash'atuhu fit talab, di antara mereka
muncul seorang laki-laki yang pertumbuhannya bagus dalam mencari ilmu. Ala zakain wa hafidhatin wa samtin. Orang ini sangat cerdas ya. Kemudian hafalannya juga kuat. Kemudian dan memang penampilannya juga bagus. Nah, dari imigran ini kata ulama lahir Ibnu Taimiyah yang berhasil mengembalikan Hanabilah menjadi Hasyawiyah lagi. Sebenarnya sebelum ada Ibnu Taimiyah, ini Hanabilah sudah mau bersih. Karena Ibnu Taimiyah rusak lagi. Karena penyakit itu walaupun sedikit bisa menular pada yang lain. Ini kondisi, karenanya kalau prosentase Asy'ariyah. Jadi Syafi'iyah ini yang Asy'ariyah 100%, Malikiyah 100%, Hanafiyah 35%. Jadi kalau Hanafiyah dengan Hanabilah ya. Jadi yang sepertiga ini Asy'ariyah, yang 2/3 Hanafiyah. Kalau Hanabilah, qismun Asy'ariyah, qismun ahli tafwid, mayoriti Hasyawiyah. Itu Hanabilah. Dan ini mungkin yang dimaksud oleh Wahabi. Ini pengakuan Wahabi ya, mayoriti ulama mengikuti mazhab Asy'ari. Seperti yang kita bicarakan tadi, disertasi orang Wahabi di Saudi Arabia. Nah, kemudian Asy'ariyah dan ahli hadis. Posisi Asy'ari di kalangan ahli hadis ini sebenarnya bagaimana? Nah, pertama kita harus tahu akidah ahli hadis. Ahli hadis tidak memiliki mazhab tertentu yang menyatukan paradigma mereka dalam satu mazhab, baik dalam bidang fikih maupun dalam bidang akidah. Jadi ahli hadis itu tidak satu mazhabnya. Kitab-kitab tentang rijalul hadis dan biografi ahli hadis menyebutkan dengan gamblang bahwa di antara perawi hadis ada yang mengikuti mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan mazhab-mazhab fikih yang lain. Dalam bidang akidah, di antara ahli hadis ada yang mengikuti aliran Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jassimah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain. Itu memang fakta. Karenanya kalau Wahabi mengklaim ahli hadis, kita harus bertanya, ahli hadis yang mana yang kamu ikuti? Karena ahli hadis itu mazhabnya banyak. Itu fakta pertama. Kemudian fakta kedua, hanya saja dalam realita yang ada, mayoriti ahli hadis dalam bidang fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi ahli hadis itu mayoriti mazhabnya Syafi'i. Dan dalam bidang akidah mengikuti mazhab Asy'ari Maturidi. Prosentasenya 90%. Karenanya kata Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq menjelaskan, "Thumma ba'dahum syaihun nazar wa imamul afaq fil jadal wat tahqiq Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari alladhi sara syajan fi huluqil qadariyah wa qad mala'ad dunya kutubuh wa ma ruziqa ahadun minal mutakallimin minat taba'i ma qad ruzik li anna jami'a ahlil hadis wa kullaman lam yatama'zal min ahlir ra'yi ala madhhabihi." Pada generasi berikutnya adalah guru besar pemikiran dan pemimpin berbagai daerah dalam hal perdebatan dan penelitian, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari yang telah menjadi kesedihan dalam kerongkongan kaum Qadariyah. Buku-bukunya telah memenuhi dunia. Tak seorang pun dari ahli kalam yang memiliki pengikut sebanyak pengikutnya. Karena semua ahli hadis dan semua ahlur ra'yi yang tidak ikut Mu'tazilah mengikuti Asy'ari. Kemudian kata Imam Tajuddin As-Subki, beliau juga berkata, wa huwa yakni mazhabal Asy'ariyah mazhabul muhadditsin qadiman wa haditsa. Mazhab Asy'ariyah adalah mazhab para ahli hadis dulu dan sekarang. Siapa saja di antara ahli hadis yang sangat populer mengikuti Asy'ari? Ya.
ahli hadis yang populer mengikuti Asy'ari. Siapa? Antara lain Ibnu Hibban, Ad-Daraqutni, Abu Nuaim, Abu Dzar Al-Harawi, Al-Hakim, Al-Khattabi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Baihaqi, Abu Amr Ad-Dani, Abu Tahir As-Silafi, As-Sam'ani, Ibnu Asakir, Al-Qadhi Iyad, Ibnu Salah An-Nawawi, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Abi Jamrah, Al-Kirmani, Al-Munziri, Ad-Dimyati, Al-Iraqi, Al-Haythami, Ibnu Hajar Asqalani, As-Sakhabi, As-Suyuti, Qustalani, Al-Ubbi, Al-Qari, dan lain sebagainya. Jadi kita ini memang mayoriti. Dan ini diakui pengakuan Wahabi bahwa mayoriti ulama pengikut Asy'ariyah. Ini ada